Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizekia Putri dengan NIM 670624127 dari kelas D3F4404. Di sini saya akan menjelaskan tentang binary search. Oke, kita mulai dari pengertian. Binary search adalah algoritma pencarian untuk data yang terurut. Jadinya datanya harus terurut dulu. Nah, pencarian dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah-tengah data, kemudian membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tengah. Bila data yang di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data dapat ditemukan. Namun, bila data yang di tengah lebih besar dari data yang dicari, maka dapat dipastikan bahwa data yang dicari kemungkinan berada di sebelah kiri dari data di tengah, dan data di sebelah kanan, data tengah, dapat diabaikan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, ke pseudocode-nya, ambil nilai tengah dari array dengan fungsi div. Kita ambil contoh, misalkan array bersize 100, maka akan didapatkan nilai tengah sama dengan 50. Ulangi selama nilai tengah lebih kecil sama dengan size dan nilai tengah kurang dari 0. Maaf, nilai tengah kurang dari sama dengan size dan nilai tengah lebih dari 0. Jika nilai tengah sama dengan nilai yang dicari, returnnya 1. Jika nilai tengah kurang dari nilai yang dicari, nilai tengah, maka nilai tengah dibagi 2. Jika nilai tengah lebih besar dari nilai yang dicari, maka nilai tengah kali 3 bagi 2. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh kasusnya, step by step. Lakukan pencarian binary secara search untuk X sama dengan 33 pada suatu array angka dengan isi array 4, 7, 10, 8, 9, 30, 33, dan 100. Lakukan pencarian langkah per langkah. Pertama, kita urutkan terlebih dahulu data array angka yang akan dilakukan binary searching. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi di pengertian, bahwa binary search itu harus mengurutkan dulu angka-angkanya. Itu adalah salah satu syarat pengerjaan binary search. Oke, terus kedua, menentukan letak low, mid, dan high pada iterasi ke-1. Nah, di sini low-nya 0. Low-nya berada di indeks ke-0. Kita menggunakan indeks Java yang dimulai dari 0. Terus yang kedua, kita mencari height-nya. Nah, kebetulan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 8 angka berarti 8 min 1 sama dengan 7. Berarti dia height-nya berada di indeks ke-7. Nih. Dan selanjutnya mid-nya. Mid-nya di sini low-nya kebetulan 0 ditambah 7 sama dengan bagi 2 sama dengan 3,5. Karena di sini kita menggunakan tipe data integer, maka kita cukup mengambil ini, 3-nya saja. Berarti dia berada di indeks ke-3. Nah, karena karena mid-nya lebih kecil dari X-nya, maka di sini kita akan melanjutkan ke iterasi kedua dengan sebelah kanan, yaitu low-nya yang bergerak. Height-nya tetap di sini, tapi low-nya yang berubah. Kita buktikan. Middle, kita cari low dulu. Low-nya tadi berada di indeks ke-1 ya. Middle-nya tadi berada di indeks ke-3. Berada di indeks ke-3, berarti di sini 3 plus 1 sama dengan 4. Berarti low-nya sekarang berpindah ke indeks ke-4. Height-nya tetap, lalu kita mencari middle-nya. Kebetulan
Low-nya 4. Di sini 4 plus 7 bagi 2. Hasilnya di sini 5. Berarti dia berada di indeks ke-5. Selanjutnya, nih, sebelumnya karena middle-nya masih lebih kecil dari 33, maka kita melanjutkan ke iterasi ketiga. Nah, di sini tetap yang kita bergerak ke kanan, tetap yang berubah hanya low saja, dan height-nya tetap 7, berada di indeks ke-7. Oke, middle-nya tadi berapa? Middle-nya tadi berada di indeks ke-5. Berarti di sini bisa kita tulis 5 plus 1 sama dengan 6. Berarti dia berada di indeks ke-6, low. Nah, height-nya tetap. Kita lanjut ke mid-nya. Mid-nya kita cari dengan ini. Low-nya 6. Low-nya 6 plus height-nya 7 bagi 2. Sama dengan, bagi 2 sama dengan di sini hasilnya 6 ditambah 7 hasilnya 13 bagi 2 sama dengan 12,5. Berarti di sini 6,5, berarti di sini kita tulis 6. Dia berada di indeks ke-6 juga. Nah, karena mid-nya sudah sama dengan X, maka data sudah ditemukan. Seperti itu, kira-kira kita lanjut ke keuntungan dan kekurangan dari binary search. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan utama dari algoritma binary search adalah kompleksitas algoritmanya yang lebih kecil daripada kompleksitas algoritma sequential search. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan algoritma binary search dalam mencari sebuah record dalam sebuah tabel lebih kecil daripada waktu yang dibutuhkan algoritma sequential search. Nah, kekurangannya di sini adalah data harus disorting dahulu dan algoritma lebih rumit, tidak baik untuk data berantai. Algoritma ini hanya bisa digunakan pada tabel yang elemennya sudah terurut, baik yang menaik maupun menurun. Sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang dipahami setiap kata saya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.